Kalau keturunan Nabi tidak ngikuti seperti ini, bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Bahkan itu mereka itu sampai malu kalau tidak punya ilmu. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ngomong ke anaknya, ya ibni, ya waladi, al-jahlu gobi, bodoh itu jelek, tapi wabi ke akbah. Kalau yang bodoh itu saya atau kamu, itu lebih jelek. Kenapa? Sudah cucu Nabi bodoh lagi. Bodoh itu jelek, tapi kalau yang jelek, yang bodoh itu cucunya Nabi, lebih jelek lagi. Satu Habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Lebih baik daripada 70 kiai. Tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi orang lainnya itu alim. Nggak pernah diajari kamu lebih afdol daripada yang lain ya. Nggak ada. Nggak ada. Gak pernah nemu jenengan ada orang ngomong yang saya ini lebih afdol. Kalau ngomong delon belajar nang sapa wong iki? Kena nggak belajarnya? Bener nggak belajarnya? Bagus nggak ilmunya? Bagaimana akhlaknya? Coba tes baca kitab, lihat ilmunya bagaimana. Oh Bib ini alim tapi sekarapan Bib ya. Yang haram dicari hilahnya jadi halal. Lah sini fa'alimun bi ilmi hilam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telaah ada enggak patokan dan sandaran dari apa pikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujtahid, seorang faqih, atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu yusammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ada bau-bau jahiliyah yang diajarkan dalam tradisi-tradisi penulisan kitab kuning. Lihat di dalam kitab Qurratul Ain karangan Al-Maghribi, fadilatul ilmi tafuqu ala fadilatin nasab. Jelas Syekh Nawawi Tenara mengatakan, innal alim alladhi kana min ghairi man yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alim alladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi 60 darajah. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh orang yang nggak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Prestasi sama dengan ilmu, amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi, agama Islam adalah agama ilmu, agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas, dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Assalamualaikum Habib, mohon maaf sebelumnya, saya pecinta habaib, tapi saya janggal dengan perkataan yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Lebih baik daripada 70 kiai. Mohon penjelasannya Habib. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengatakan satu orang Habib yang bodoh itu lebih afdol daripada
yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Kalau yang ini, yang alim tadi tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang. Karena kemuliaannya bukan zatiyah, bukan dari zatnya, tapi itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat dia. Enggak Beb, saya mau mengatakan kiai yang alim lebih afdol Beb daripada Habib yang enggak alim Beb. Ya monggo, itu pendapat masing-masing, pendapat pribadi. Kalau ditanya gimana Beb tentang salafuna soleh sendiri, para salaf bagaimana kalau masalah itu? Gimana Beb tanggapannya para habaib yang mutaqaddimin, Abdullah Haddad dan lain sebagainya? Kira-kira apa Beb pendapat mereka? Kita, jalan kita Alawiyin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain, apalagi orang lainnya itu alim. Gak pernah diajari kamu lebih afdol daripada yang lain, ya, tidak ada. Mulai saya procot baru lahir sampai sekarang ini belum ada guru saya mengatakan kau niki luwih afdol tuh sing liyane, tidak ada. Bahkan ajaran mereka itu yang tawadu, karena kamu nggak tahu orang lain itu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih afdol. Gitu. Jadi para salafun saleh nggak ada yang ngikuti pendapat seperti itu, nggak ada. Ini pendapat pribadi saja dari mereka yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keturunan Nabi tak ngikuti seperti ini, bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Bahkan itu mereka itu sampai malu kalau tidak punya ilmu. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ngomong ke anaknya, ya ibni, ya waladi, al jahlu gobi, bodoh itu jelek, tapi wabi ke akbah. Kalau yang bodoh itu saya atau kamu, itu lebih jelek. Kenapa? Sudah cucu Nabi bodoh lagi. Bodoh itu jelek, tapi kalau yang jelek, yang bodoh itu cucunya Nabi, lebih jelek lagi. Kenapa? Wong Sayyidina Ali itu Ali Madinatul Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Aku ini tempatnya ilmu, kotanya ilmu kata Nabi, pintunya Sayyidina Ali. Lah kok ada keturunannya yang enggak pinter, malah malu. Tapi kalau thariqahnya mereka enggak ada yang ikuti seperti ini, enggak ada. Jenengan cari sudah siapa saja yang habaib yang memang dia berilmu, sanadnya jelas, akhlaknya baik, gak mungkin ngomong-ngomong omongan seperti ini. Gak ada, gak pernah nemu jenengan ada orang ngomong yang saya ini lebih afdol. Kalau ngomong delon belajar nang sapa wong iki? Kena gak belajarnya, bener gak belajarnya, bagus gak ilmunya, bagaimana akhlaknya? Coba tes baca kitab, coba tes tanya ilmu tentang keilmuan. Kalau orang yang ilmunya bagus ngikuti para salafun saleh, gak mungkin berpendapat seperti ini. Mau orang lain nganggap seperti itu monggo, tapi kalau dari habaib keturunan Nabi sendiri tidak ada ajaran seperti ini. Jadi nggak ada yang mengatakan ini lebih afdol, ini lebih, karena kita itu memandang afdoliyah, keafdolan betul bersambung dengan Nabi itu baik, tapi ilmu baik, akhlak baik, adab baik, banyak nilai-nilai kebaikan. Lah kok ada orang itu bukan habaib tapi alim, tawadhu, amalnya luar biasa, terus apa kita ini merasa lebih afdol dari dia? Ya enggak. Paham ya? Bahkan mungkin mereka itu yang bisa mensyafaati kita yang akhlaknya kurang baik, yang ilmunya kurang baik, yang adabnya kurang baik. Paham ya? Jadi tidak ada. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, oh jadi peloi. Ya, karena memang tidak ada ajarannya Sadatun Alawiyin yang mengatakan hal seperti ini. Jadi gini, misal ya, ini logikanya saja. Ada dua orang lahir di dunia, yang satu sayyid habaib, yang satu orang biasa, bukan sayyid bukan habaib. Orang ketika lahir di dunia itu seakan-akan nilainya satu. Jadi orang lahir itu membawa nilai di dirinya itu satu nilai, angka satu dia bawa. Jadi ketika lahir orang itu membawa angka satu. Ini lahir sama-sama bawa angka satu, tapi berhubung yang ini bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia membawa angka 0 tambahan. Jadi dia bawa angka 1 sekaligus angka 0, berarti jumlahnya berapa nilainya? 10.
yang ini tetap satu karena perbedaan nyambungnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tumbuh. Yang Sayyid ini ketika besar akhlaknya jelek, gak punya ilmu, adabnya gak bagus, ya sudah nilainya tetap 10. Tapi yang bawa satu tadi, yang bukan habaib, yang bukan kiai, ketika tumbuh dia alim, bawa kelebihan angka 0, nilainya jadi 10. Ditambah amalnya bagus, ada 0 lagi jadi 100. Kemudian ada adabnya yang bagus, ikhlasnya nambah lagi 0 jadi 1000. Kemudian dai membawa umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, nambah lagi 0 10.000. Yang ini nambah 0-nya nambah terus, jadi tambah bagus nilainya, tambah besar. Yang ini tetap stuck macet di angka 10. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Ya yang ini kalau menurut saya, karena ini maziahnya, kelebihannya cuma karena nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ini dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan karimnya, sakhoknya, khofnya, waroknya, rojaknya, wah nilainya tambah tinggi. Tapi begitu juga kalau Sayyid tersebut lahir dengan angka 10, tumbuhnya alim, beradab, beramal soleh, akhlaknya, ikhlasnya, waroknya, sakhoknya, khofnya, tambah nilainya tambah besar, tambah mulia. Tapi bukan perbandingan ilmu sama yang bodoh. Tetap orang yang alim itu diikuti, tapi lihat ilmunya bagaimana. Oh Bib ini alim tapi sekarapan Bib ya, yang haram dicari hilahnya jadi halal. Nah sini fa'alimun bi ilmi hilam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sudah paham ya? Jadi yang mengatakan hal-hal seperti itu wallahu a'lam bainahu wa bainallah, dia meremehkan orang-orang alim yang lain, tidak tahu nanti gimana adabnya di sisi Allah Subhanahu